Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Wagner, NIM 19 30 30 50 20 46. Saya mahasiswa dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah bahan bangunan, yaitu elemen-elemen pada bangunan. Elemen pada bangunan terbagi di beberapa bagian, antaranya fondasi, blok, dinding, dan atap. Di sini saya akan lebih detail menjelaskan mengenai fondasi. Jadi, pengertian fondasi adalah suatu konstruksi pada bagian dasar struktur bangunan yang berfungsi meneruskan beban dari bagian atas struktur ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya, tanpa mengakibatkan keruntuhan, geser tanah, dan penurunan tanah atau fondasi yang berlebihan. Fondasi ini dibagi menjadi dua jenis lagi, yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam. Fondasi dangkal disebut fondasi dangkal karena kedalaman masuknya ke tanah relatif dangkal, hanya beberapa meter masuknya ke dalam tanah. Salah satu tipe yang sering digunakan ialah fondasi menerus, yang biasa pada rumah-rumah dibuat dari beton atau pasangan batu. Fungsi fondasi dangkal meneruskan beban dari dinding dan kolom bangunan ke tanah keras. Fondasi dangkal dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain fondasi setempat single footing, fondasi menerus continuous footing, fondasi plat, fondasi cakar ayam, dan fondasi sarang laba-laba. Fondasi setempat dibuat pada bagian yang terpisah di bawah kolom pendukung atau kolom struktur, yang juga bisa digunakan pada konstruksi bangunan kayu di daerah rawa-rawa. Pada bangunan sementara sering juga digunakan penumpu batu alam masif yang bertarah dan diletakkan di atas permukaan tanah yang diratakan. Adapun ciri-ciri fondasi setempat adalah jika tanahnya keras, mempunyai kedalaman 1,5 meter lebih, fondasinya dibuat hanya di bawah kolom, masih menggunakan fondasi menerus sebagai tumpuan mencor slope, tidak digunakan untuk mendukung beban. Menerus, konstruksi fondasi menerus yang sering digunakan untuk bangunan gedung satu lantai biasanya menggunakan bahan batu kali atau batu belah. Fondasi telapak footplate foundation. Fondasi telapak merupakan pelebaran kelas kolom atau dinding dengan tujuan untuk meneruskan beban pada tanah. Suatu tekanan yang sesuai dengan sifat tanah yang bersangkutan. Fondasi telapak yang mendukung kolom tunggal disebut telapak kolom individual. Telapak tersendiri atau telapak tebar. Fondasi telapak di bawah suatuan dinding disebut telapak dinding atau telapak menerus. Apabila sebuah fondasi telapak mendukung beberapa kolom disebut telapak gabungan. Bentuk khusus dari telapak gabungan yang umumnya digunakan apabila salah satu kolom mendukung dinding di luar disebut telapak cantilever. Cakar ayam. Fondasi sistem cakar ayam terdiri dari plat tipis yang didukung oleh pipa-pipa dalam gulung cakar yang tertanam di dalam tanah. Posisi pipa-pipa ini menggantung pada bagian bawah plat, hingga antara pipa-pipa dengan plat beton dibuat monolit. Kerjasama sistem yang terdiri dari plat cakar tanah ini menciptakan plat yang lebih kaku dan lebih tahan terhadap beban dan pengaruh penurunan tidak seragam. Fondasi sistem cakar ayam ini pertama kali ditemukan oleh Insinyur Sutomo pada 1961. Fondasi dalam. Fondasi dalam merupakan struktur bawah suatu konstruksi yang berfungsi untuk meneruskan beban konstruksi ke lapisan tanah keras yang berada jauh dari permukaan tanah. Suatu fondasi dapat dikategorikan sebagai fondasi yang dalam apabila perbandingan antara lebar fondasi dengan lebih dari 10
Material fondasi dalam bisa dari kayu, baja, beton bertulang, dan beton pratekan. Fondasi dalam dapat dibedakan menjadi 3, yaitu fondasi tiang panjang, fondasi borpil, dan fondasi kaison. Fondasi tiang panjang. Penggunaan fondasi tiang panjang sebagai fondasi bangunan. Apabila tanah yang berada di bawah dasar bangunan tidak mempunyai daya dukung bearing capacity yang cukup untuk memikul berat bangunan dan beban yang bekerja padanya, atau apabila tanah yang mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan seluruh beban yang bekerja berada pada lapisan yang sangat dalam dari permukaan tanah, kedalaman lebih dari 8 meter. Jenis fondasi tiang panjang. Fondasi tiang panjang dapat digolongkan berdasarkan materialnya dan cara pelaksanaan. Penggolongan berdasarkan kualitas material dan cara pembuatan. Borpil adalah bentuk fondasi dalam yang dibangun di kedalaman permukaan tanah dengan kedalaman tertentu. Fondasi ditempatkan sampai kedalaman yang dibutuhkan dengan cara lubang yang dibor dengan alat khusus. Setelah mencapai kedalaman yang disyaratkan, kemudian dilakukan pemasangan casing atau backcasting yang terbuat dari plat besi. Kemudian dimasukkan rangka besi fondasi yang telah dirakit sebelumnya. Lalu dilakukan pengecoran terhadap lubang yang sudah dibor tersebut. Pekerjaan fondasi ini tentunya dibutuhkan dengan alat khusus untuk mengangkat casing dan rangka besi. Setelah dilakukan pengecoran, casing tersebut dikeluarkan kembali. Jenis fondasi borpil dipilih untuk mendukung beban bangunan yang mengandalkan daya dukung fondasi pada tanah keras dan hambatan lekat yang terjadi pada permukaan tiang yang tidak rata akibat dari pengecoran di tempat. Fondasi kaison atau sumuran. Fondasi kaison atau sumuran adalah suatu bentuk peralihan antara fondasi dangkal dan fondasi tiang. Fondasi ini digunakan apabila tanah dasar terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Jenis fondasi dalam yang dicor di tempat dengan menggunakan komponen beton dan batu belah sebagai pengisinya. Pada umumnya, fondasi sumuran ini terbuat dari beton bertulang atau beton pracetak yang umumnya digunakan pada pekerjaan jembatan. Di Indonesia ada dari silinder beton bertulang dengan diameter 250 cm, 300 cm, 350 cm, dan 400 cm. Bahan untuk membuat fondasi antara lain semen, air, pasir, dan batu. Semen adalah zat yang digunakan untuk merekatkan batu, bata, batako, maupun bahan bangunan lainnya. Sedangkan kata semen sendiri berasal dari kata sementum yang artinya memotong menjadi bagian-bagian kecil tak beraturan. Meski sempat populer pada zamannya, nenek moyang semen enak poli ini tak berumur panjang. Air juga salah satu bahan untuk pembuatan pada fondasi atau bangunan. Air digunakan sebagai pelarut atau pencampur dari pasir dan semen untuk sebagai bahan perekat pada fondasi nantinya. Pasir adalah bahan bangunan yang banyak dipergunakan dari struktur paling bawah hingga paling atas dalam bangunan, baik sebagai pasir uruh, adukan hingga campuran beton. Beberapa pemakai pasir dalam bangunan dapat kita jumpai seperti penggunaan sebagai urukan, misal pasir uruk bawah fondasi, pasir uruk bawah lantai, pasir uruk di bawah pemasangan parking block, dan lain-lain. Itu adalah juga salah satu bagian dalam pembuatan fondasi. Batu adalah bukan batu yang umumnya ukurannya tidak beraturan, yang didapatkan dari sungai ataupun gunung.
Batu merupakan salah satu bahan bangunan yang penting untuk membangun rumah atau bangunan, yaitu sebagai pembuatan fondasi rumah atau bangunan. Dari penjelasan awal tadi, kita dapat tarik kesimpulan bahwa fondasi adalah bangunan yang dapat menahan berbagai macam beban, baik horizontal maupun vertikal, yang dalam kondisi stabil. Adapun jenis fondasi berdasarkan jenis atau karakteristik tanah, dan juga harus memperhatikan bahan untuk pembuatan fondasi, karena jika semakin baik bahan akan semakin kokoh dan kuat fondasi tersebut. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaklumi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Hey, sampai jumpa.